Terima kasih. Selamat siang. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasekan jurnal dari kelompok kami. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara Bapak Adi Putra, kami akan mempresentasekan jurnal kami yang berjudul Penyelarasan Sistem Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, berada di tangan presiden. Negara kesatuan yang menyerahkan kekuasaan atau otonomi merupakan salah satu asas kedaulatan, sehingga ada tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut. Adapun kewenangan yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah, terdapat berbagai bentuk disharmonisasi antara kabinet, pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah. Sengketa kewenangan lahan, masalah harmonisasi regulasi, perimbangan keuangan merupakan bagian dari problematika antara pusat dengan daerah. Sebagai salah satu struktur dalam penguatan sistem presidensial, maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronasi kebijakan, serta adanya kerjasama yang solid. Dengan demikian, pembangunan pemerintahan yang dirancang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dapat selaras dan terlaksana dengan baik. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu, yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Latar belakang Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan ini mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan dapat juga dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara serta lembaga-lembaga daerah. Salah satu tokoh mengatakan, yaitu Jimli Asidiki, membagi sistem pemerintahan menjadi 3 kategori, yaitu sistem pemerintahan presidensial atau presidential system, sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary system, dan sistem campuran atau mixed system atau hybrid system. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dengan menempatkan kabinet dalam pemerintahan pusat untuk dapat saling berkoordinasi dengan satuan pemerintah daerah yang dikepalai oleh kepala daerah. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki 4 dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu konsepsi negara kesatuan dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan Undang-Undang 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali, merupakan kesatuan wilayah administrasi dan hukum. Prinsip negara kesatuan ialah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan negara, yaitu pemerintah pusat, tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, atau urusan pemerintah tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kedaulatan atau kebulatan, dan pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat telah merasakan bahwa sistem manajemen yang terpusat lebih merupakan beban
karena segala sesuatu yang menyangkut urusan pemerintahan selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat tersebut. Selanjutnya, pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saldi Isra mengatakan bahwa dalam teori ketatanegaraan, negara kesatuan atau unitary state merupakan negara yang sifatnya tunggal. Kedaulatannya hanya ada pada satu tangan, yaitu pemerintah pusat, dan tidak terdiri dari kumpulan negara-negara. Salah satu pandangan yang paling umum dirujuk dalam mengemukakan negara kesatuan adalah pendapat dari C.F. Strong yang mengatakan the essence of unitary state is that the sovereignty is undivided, or in other words, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution or unitary state does not admit of any other law making body than the central one. Berdasarkan pendapat tersebut, karakter yang melekat pada negara kesatuan yaitu supremasi dari parlemen pusat atau the supremacy of the central parliament, dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Ketidakjelasan model pembagian kewenangan ini dalam praktiknya terrefleksi dalam dua wajah. Yang pertama, untuk sektor-sektor yang bersifat profit, seringkali terjadi tumpang tindih antara kantor pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kedua, untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, sering sekali terjadi kevakuman kewenangan. Untuk itu, Saldi Isra menggambarkan wajah praktik hubungan pusat dan daerah di atas berakar dari upaya mereduksi pasal-pasal yang mengatur prinsip residu power dengan aturan-aturan lain yang setingkat baik internal maupun eksternal atau dengan peraturan yang lebih rendah. Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional ataupun lokal. Dengan demikian, pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi-kedaulatan layaknya di negara federal. Yang kedua, desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan. Dan yang ketiga, penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir B tersebut di atas yang utamanya. Demikian persentase dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, yaitu Irfan. Nama saya Irfan Tambunan dari kelompok 13, ingin melanjutkan presentase yang berjudul sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintah berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintah. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintah berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata perintah adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Sedangkan pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian sistem pemerintah adalah sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas sebagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintah.
Istilah sistem pemerintah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintah. Sistem berasal dari keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Dan pemerintah sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian dan yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Lanjut ke model sistem pemerintah. Miriam Budiarjo membedakan sistem pemerintah ke dalam dua kelompok, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial atau non-parlementer. Pada umumnya negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintah tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintah parlemen. Bahkan Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments atau induk parlemen. Sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal negara yang sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal yang menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer, sedangkan Amerika Serikat juga sebagai populer dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahannya. Pemerintahan atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipimpin oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dan sistem ini kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Irfan Tembunan. Terima kasih. Nama saya Percang dari kelompok 13 dengan judul Sistem Pemerintahan, ingin melanjutkan presentasi. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam konteks Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah tetap mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar benar memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Menurut Bagirmanan, sistem presidensial di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus, yaitu Presiden RI dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat. Presiden RI tunduk dan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, Presiden RI dapat diberhentikan oleh MPR. Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas setiap 5 tahun sekali. Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Sistem presidensial pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan oleh sistem tersebut bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang termaksud ke dalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepada untuk memberhentikan presiden dari jabatannya meskipun bukan karena alasan hukum. Meskipun adanya kelemahan kekuasaan yang besar pada presiden, juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.
Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan bertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungannya yang didapatnya. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional berdasarkan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Dalam sistem presidensial dapat disimpulkan beberapa kewenangan presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar sebagai negara yang mencakup lingkungan kewenangan sebagai berikut. Kewenangan yang bersikap eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas pemerintah, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecerundungan dibatasi sesempit mungkin di wilayahnya. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecerundungan dibatasi sesempit mungkin di wilayahnya. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum publik. Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberi pengampunan, atau menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang dan damai. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi lain. Hal ini disebabkan pula karena presiden juga merupakan kepala eksekutif. Kewenangan dalam bidang keamanan yakni untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Sekian dari saya. Terima kasih.